Ya shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria di hari ke-19 kita mengadakan doa puasa. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam roh kita, di dalam jalan-jalannya yang seringkali kita tidak mengerti, dan kita tidak tahu dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dengan rasa letih, lesu, dan banyak beban berat. Mari kita datang supaya Tuhan berikan kelepasan, kelegaan, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Tuhan beri hikmat kepada kita semua di hari-hari perendahan diri kita ini. Hari yang ke-19 dengan sungguh-sungguh kita datang menyembah, dengan sungguh-sungguh kita datang berdoa. Kita tahu Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Allah yang berdaulat di bumi dan di surga, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib dan mulia. Dalam setiap tekanan-tekanan apapun dalam hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Antashandere mekinata koromo, undang hadirat-Mu mengalir dari tata-Mu Tuhan. Mengalirlah urapan-Mu yang baru, penuhi kami lagi. Kami perlu Engkau Tuhan. Ya lata shandere beki karama, anakku ramota koromo ya shiribi. Lata shiribi, ya rabakarala baya shikerada korobo, hinata karala ya shandare beki karala ta shandare beki karapapa. Hallelujah.
kasih Bapa, kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang mengubah hidup kami, mengubah nasib kami, mengubah hati kami, mengubah karakter kami. Kami mau menyalipkan daging kami dan mengikuti keinginan Roh-Mu. Biar Roh Kudus menguasai kami sepenuh-penuhnya. Roh jiwa tubuh kami Kau cengkeram Tuhan. Cengkeram Bapa, cengkeram Roh Kudus, sehingga kami taat dan setia selamanya sampai garis akhir, sampai napas terakhir di hidup kami. Kami tetap tekun dan setia mencari Tuhan, mencari wajah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Bagaimana kami mengasihi-Mu, yaitu dengan mengenal-Mu dan mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu Bapa. Dan kami tahu hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di hari ke-19 kita mengadakan doa puasa, saudara. Ya, Roh Kudus mengingatkan saya tujuan dari doa puasa ini. Saya melihat ya beberapa orang, beberapa gereja yang selalu teratur mengadakan doa puasa. Itu ada satu perbedaan saya perhatikan ya. Jemaatnya semakin kuat, semakin antusias dengan Tuhan, semakin roh menyala-nyala, dan semakin ada mujizat dan perubahan-perubahan hidup, perubahan nasib. Jadi saudara, dengan adanya doa puasa, kita lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan. Lebih lagi kita mengerat kedagingan kita. Lebih lagi kita ini mematikan ya apa yang merupakan nafsu, karena kita ini masih menempel tubuh dosa, masih bisa berbuat dosa. Nanti kita bertemu dengan Tuhan pada saat pengangkatan atau pada saat kita meninggal, kita memakai tubuh kemuliaan yang kekal bersama Tuhan. Itulah kerinduan kita ya saudara. Mari saudara, saya bacakan di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, kalau kita ini milik Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus, maka kita mau tidak mau dikatakan dalam firman ini harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan, dari dunia dan dari si jahat. Bagaimana peperangan kita akan menang kalau kita hanya mengikuti keinginan daging, mengikuti ego kita, mengikuti arus dunia, ya. Ayo kita lawan arus, ya saudara. Nggak mudah. Seperti ikan, kalau dia ikan yang mati, dia hanya mengikuti arus. Tapi kalau dia ikan yang hidup, dia pasti melawan arus. Saya ingat waktu saya dulu kecil, di belakang rumah kami itu ada sungai. Banyak ikan mujair ya. Tapi saya melihat itu ikan itu kalau dia ikan hidup ya, dia pasti melawan arus, dia terus ya melawan arus sehingga dia mempunyai ketekunan, sehingga dia bertumbuh ikan ini dan juga otot-ototnya bertumbuh ya, karena dia melawan arus, dia kuat dan dia terus bertumbuh ikan ini. Kalau dia menjadi ikan yang mati, udah dia mengikuti arus ya saudara. Demikian juga kita, arus dunia ini semakin kuat, semakin dahsyat, arus dunia ini semakin menggoncangkan, semakin membuat khawatir, cemas ya. Mendengar berita-berita, lebih lagi perang, bencana, berita-berita ekonomi ya. Kemarin saya selentingan, saya kadang juga nggak fokus ya sama hal duniawi atau berita-berita duniawi. Tapi kalau Tuhan izinkan saya untuk mendengar atau melihat ya, itu ada satu warning dari Tuhan. Jadi kemarin saya dengar ada satu ahli ya di Jepang. Dia menangis, ya ahli ekonomi atau ahli apa ya.
Dia bilang gini, dunia ini tidak akan kembali seperti sebelum 2020 ya. Karena sejak COVID lockdown seluruh dunia itu, saudara, itu pelan-pelan kehancuran ekonomi dunia seperti kartu domino, satu demi satu akan terjadi. Jadi dia menangis, mungkin dia juga bukan orang Kristen, dia menangis. Dia seorang ahli di Jepang. Dan dia bilang begitu, dunia ini tidak akan semakin baik, tapi menuju kehancuran. Jadi saya mendengar itu sesuai firman. Apa yang kita baca, kita renungkan, Tuhan katakan itu memang sesuai firman. Seperti kitab di Daniel ya, bahwa kerajaan demi kerajaan, bangsa demi bangsa, negara demi negara akan runtuh. Sehingga tinggal satu kerajaan yang nanti dipimpin antikris, si jahat menguasai dunia, menguasai bumi ini, tapi hanya sementara 3,5 tahun. Dan nanti Tuhan akan datang merebut tampuk pemerintahan dari si jahat. Tuhan akan memerintah di seluruh bumi ini dengan langit bumi yang baru ya, 1000 tahun. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dia hanya sejauh doa. Dan dia minta kita mengerat kedagingan kita. Kita ayo ambil doa puasa sehingga kau tidak cemas, tidak khawatir. Kuat ya, nahan lapar, nahan haus, kuat. Stamina kita kuat. Jangan lemah lagi. Gue gak kuat, nanti gue sakit, nanti gue keroncongan, nanti ini. Aduh saudara ya, itu gak mental pemenang, gak mental pejuang ya. Ngomongnya udah negatif, ngomongnya udah pesimis, nanti puasa ntar gue sakit, ntar gue lapar gimana? Saudara, itu perlu latihan fisik juga ya. Maksudnya kalau iman kita, percaya kita bisa, maka tubuh itu mengikuti. Kayak saya juga sering kadang pas puasa awal-awal gitu ya, kita mau puasa tuh udah mulai kruyuk, sakit, perih, pengen makan, pengen minum gitu ya, tenggorokan aus gitu. Ya puasa semampu kita ya saudara-saudara, mau lewatin sarapan ya. Ada keponakan saya 40 hari luar biasa, itu lewatin makan pagi, dia makan siang ya. Jadi semampu kita ya. Saya juga semampu saya ya, makan besarnya ya sudah siang aja sekali ya, dalam waktu misal 5 jam makan buah atau apa gitu ya. Jadi kita harus mengerat kedagingan kita dengan mengambil doa puasa. Salibkan daging kita, bukan hanya mengerat. Kata Tuhan tuh salibkan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara, kalau kita mengikuti keinginan daging seperti saudara baca di Galatia 5, saudara akan mati kekal ya. Gak hanya secara jasmani, juga mati kekal selama-lamanya. Tetapi jika oleh roh di sini huruf besar, Roma 8 ayat 13, berarti Roh Kudus yang memampukan kita mematikan perbuatan tubuh dosa ini, maka kita akan hidup. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Saya juga kadang capek, kadang lelah ya, kadang beban berat, banyak yang dipikir, banyak yang merupakan ini belum beres, ini kasihan, itu gimana ya. Ada saatnya kita harus bersyukur gitu ya. Iya Tuhan, bersyukur. Tapi ada kalanya banyak Tuhan yang harus didoakan, yang menjadi beban, kayaknya gak ada jalan keluar, gak mungkin deh, mustahil deh. Saatnya kita berdoa, saatnya kita menangis di kaki Tuhan. Dan percaya, saya juga tadi juga sebelum saya bikin YouTube ini ya, saya berdoa, Tuhan mau ngomong apa Tuhan tolong Tuhan. Saya bahasa roh, saya nangis, saya nyembah. Saya bahasa roh, saya nangis, saya nyembah. Kadang kita gak tahu ya, apa yang akan terjadi ke depan. Kadang kita gak ngerti kenapa kita menangis dalam penyembahan. Kadang kita gak tahu kok
sedih gitu ya. Tuhan, hanya kita basaro, kita nyembah, kita basaro, tiba-tiba air mata bisa bercucuran. Tapi percayalah ya saudara, bahwa Tuhan bekerja di jalan yang tak terlihat oleh mata. Ya, Tuhan itu bekerja melalui melalui doa-doa kita, apalagi disertai doa puasa. Ya, berarti ada sesuatu yang membuat power kita dalam doa, dalam mengetuk ya, ketuklah pintu, maka akan dibukakan, carilah kau akan mendapat, berserulah ya, kau akan menerima, minta ya. Jadi saudara, sebetulnya doa puasa itu tidak ada sesuatu yang sia-sia ya. Percaya ya, mungkin setelah selesai doa puasa ini kita 30 hari belum terjadi sesuatu yang seperti kita doakan, kita inginkan. Tapi percayalah, ada satu perubahan yang dalam roh kita itu yang Tuhan pentingkan. Misalnya hati kita lebih bijaksana, bisa penguasaan diri, kata-kata kita bisa kita jaga ya, gak mudah kecewa, gak mudah pahit, gak mudah cepat emosi, marah, menimbang segala sesuatu dengan tenang. Itu lebih penting daripada, oh gue kok gak diberkati, oh kok belum ada jalan keluar, kok hutang gue masih banyak, udah 2 puasa ini kok ekonomiku makin sulit, atau sakitku kok belum sembuh. Memang ya itu secara fisik yang kita inginkan secara fisik, tetapi yang di dalam roh kita inilah saudara yang Tuhan sedang bereskan dulu ya. Tuhan sedang merenovasi lah ya keadaan roh kita. Jadi saudara, ayat berikutnya Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi ada tiap hari demi hari kita harus sangkal diri, pikul salib ya. Gak enak karena banyak kan dicekoki orang Kristen, kalau ikut Tuhan diberkati, kalau ikut Tuhan kaya, kalau ikut Tuhan sembuh, kalau ikut Tuhan kau akan dirubah nasib gitu ya. Jadi hanya yang di fisik aja yang dicanangkan ya oleh gereja-gereja atau orang Kristen. Sebetulnya salah nggak salah, tetap salah ya, karena yang diingini itu hal-hal yang misal sakit sembuh ya, miskin jadi kaya, atau punya masalah cepat selesai. Itu manusia pengen cepet-cepet ya, maksudnya dapat hasil akhir gitu ya. Padahal Tuhan tuh mencintai proses, Tuhan mencintai didikan, Tuhan itu mencintai dimana kita sangkal diri lagi, pikul salib lagi, menderita lagi. Puasa ini gak enak loh buat daging loh ya. Buat daging kita pengennya aduh ngiler nih, pengen makan ini, pengen makan itu ya. Ya sangkal diri ya, menyakitkan bagi tubuh sebetulnya ya. Perut keroncongan atau perih ya, mungkin yang belum terbiasa, aduh perih, aduh kadang kepala pusing. Saya dulu gitu loh, kepala pusing cenut-cenut, aduh karena puasa, karena belum terbiasa ya. Kalau sekarang nggak pusing, cuman keruyuk ada, lapar ada ya. Tapi percayalah, disertai doa, disertai baca firman ya, dengar khotbah-khotbah yang memberkati, mendekatkan diri lebih lagi, percaya bahwa Tuhan itu mengajari kita untuk menguasai daging ya, bahkan mematikannya dengan kekuatan roh, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesombongan kita. Oh gue udah puasa nih, oh gue bisa penguasaan diri. Itu akan nol ya, kesombongan secara rohani juga ada, hati-hati. Ya seperti kemarin saya gigi yang paling belakang kan bolong ya. Nah dokter gigi itu dibersihkan dulu ya. Datang seminggu lagi dibersihkan lagi dulu. Diobatin ya, dimatikan dulu ya Bu syaraf-syarafnya. Saya kan gak ngerti ya. Maksudnya
Udah yang kedua kali tuh kepala saya sakit banget. Kenapa? Itu syaraf-syarafnya itu sampai ke kepala. Saraf-saraf gigi ini cenut-cenutnya ke kepala ya. Karena sedang dimatikan syaraf-syarafnya, bolongnya udah dalam gitu. Dan saya sampai nahan sakit itu sampai berhari-hari, aduh sakit gitu ya, kepala saya urut-urut pakai balsem karena sakit gitu loh. Terus hampir seminggu sudah reda, saya cerita sama besan saya kemarin sakit kepala saya karena saya sedang mau tambel, lagi diobatin dulu lubang giginya dan kata dokter dimatikan dulu syaraf-syarafnya. Saya kan nggak ngerti, dimatikan dulu syaraf-syarafnya. "Oh kamu," kata besan saya, "loh kamu kenapa nggak minta penahan nyeri ya, obat penahan nyeri, kenapa kamu nggak minta sama dokter?" Terus saya bilang, "Lah dokter nggak ngasih," saya bilang gitu, "saya nggak tahu, saya nggak ngerti," saya bilang, "kok bisa sesakit ini." Tapi sekarang saya merenung ya, itu sakitnya sih lumayan luar biasa ya, karena gigi bolong lagi diobatin, dimatikan syaraf-syarafnya. Jadi seperti kita ini mematikan kedagingan kita, ini sakit loh, secara tubuh tuh nggak enak ya, cenut-cenut, sakit pokoknya mematikan kedagingan kita nih, syaraf-syarafnya ya, yang terhubung dengan kedagingan ya, terhubung dengan dosa, karena dosa itu banyak yang enak ya. Orang bilang berzina enak, korupsi enak, nipu orang enak, bohong enak, apa-apa gitu ya, karena dapat uang, karena dapat sesuatu ya, tapi ujungnya maut. Nah kita belajar untuk menahan sakit ya. Nah seperti saya ini loh, sakit gigi, oh iya ya Roh Kudus ngomong, seperti gigi kamu tuh loh, kamu nahan sakit. Harusnya memang dokter kasih, tapi Tuhan biarkan, saya nggak ngerti. Tuhan biarkan setelah nyerinya reda, baru besan saya bilang, kamu kenapa nggak minta obat pereda nyeri ya? Jadi ada hal-hal yang dibiarkan Tuhan yang menyakiti hati kita, itulah dikerat daging kita, yang melukai kita ya. Ada hal-hal yang membuat kita nih, bisa difitnah, bisa salah mengerti, bisa dijelekin, bisa ditipu ya, bisa tiba-tiba sakit penyakit datang, keuangan habis ya, gak ada duit, di rekening nol. Itu hal yang menyakitkan loh saudara, menyedihkan, menyakitkan. Bagi daging kita, bagi hati kita sedang dikerat, dibesikan. Jadi banyak hal yang proses ya. Makanya kita harus bisa menahan rasa sakit. Nah seperti saya tuh nahan rasa sakit sampai seminggu loh. Tapi saya percaya saya bisa loh lewatin loh gitu loh. Bersama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan, udah sakit Tuhan ya sini. Apa-apa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sakit nih. Tuhan sakit nih, sembuhkan Tuhan. Jadi apa-apa ngomong sama Tuhan, apa-apa cerita sama Tuhan, apa-apa ngomong gitu. Jadi Tuhan biarkan dokter itu gak kasih obat. Jadi dokter itu tahu bahwa saya itu bisa nahan nyeri gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dokter biarkan ya. Itu seperti Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan biarkan kita bisa menahan nyeri itu ya, untuk mengerat daging ya. Seperti Bapa di sorga membiarkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu kan pembiaran. Tuhan tahu gitu, itu menyakiti ya. Hubungan terpisah, menyakiti fisik Tuhan, dipaku, dipantek, dirajam, ditusuk, mahkota duri, menyakitkan loh bagi tubuh Yesus. Tetapi Bapa di surga membiarkan. Karena apa? Itu baik. Ya, ada saatnya kita dibiarkan sakit secara fisik, sakit secara hati. Bahkan kita sengaja menyakiti tubuh kita ini, seperti berpuasa ini sakit loh secara tubuh ya. Tapi percayalah, itu akan menjadi baik bagi kita, akan menjadi obat bagi kita. Maka nanti suatu hari saudara akan melihat kita bisa lebih kuat roh kita
kita. Semakin benar hidup kudus menyenangkan hati Tuhan, dan semakin kedagingan kita semakin mati, kedagingan kita mati, semakin mati. Apa aja kedagingan kita? Banyak. Keserakahan, kemarahan, perjabulan, perzinahan, ya banyak sekali saudara baca di Galatia 5 ya. Ada keinginan roh, keinginan daging. Jadi kita kerat semuanya lewat 2 puasa ini. Saya percaya ya bahwa Tuhan itu baik ya. Dan tidak ada yang curang, tidak ada yang jahat dalam diri Tuhan. Tuhan tetap baik. Dan kita ini sedang dididik Tuhan, sedang diajar Tuhan. Karena pada akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang sempurna. Kita bisa sempurna sama seperti Bapa sempurna. Kita belum sempurna sekarang tapi menuju kesempurnaan. Ya, sampai tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Kita akan melihat wajah Tuhan face to face, kita akan bisa menyentuh Tuhan, kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan, Kau yang menguatkan kami untuk terus mengambil doa puasa. Dan kami percaya walaupun dalam pujian penyembahan, kadang dalam bahasa roh doa-doa kami tidak mengerti, tapi seringkali air mata yang merupakan lebih dari kata-kata yang bercucuran. Dan Engkau mengerti setiap bahasa air mata. Dan Engkau mengerti setiap kedalaman, setiap hati yang merupakan doa-doa kami, kerinduan kami Tuhan, supaya tidak ada satupun dalam keluarga kami yang terhilang dan yang jauh dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga inti Yerusalem maupun keluarga besar kami, maupun sanak famili kami. Tidak ada satupun Tuhan yang jauh dari Tuhan dan yang tertinggal. Karena arus dunia ini semakin menuju kebinasaan. Tapi kami rindu Tuhan. Kami tarik dengan doa kami. Bahkan disertai puasa, dan kami percaya sesuatu akan terjadi. Kami akan melihat kemuliaan-Mu turun atas kami dan keluarga kami, bahkan orang-orang kami, bahkan dalam pelayanan kami. Banyak jiwa-jiwa dikuatkan melalui kami yang sudah ditempa, dididik, dan mengerat semua kedagingan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.